Assalamualaikum. Halo sobat, jumpa lagi dengan Nurudin Channel. Di video kali ini saya akan membacakan satu berita politik tentang keputusan MK yang dianggap menciderai lembaga MK itu sendiri, juga menyakiti hati rakyat Indonesia dan hilangnya akal sehat bagi para pejabat negeri ini. Artikel ini saya kutip dari berita media Merdeka News. MK sekarang berada di titik nadir. Reputasinya coreng-moreng karena situasi politik. Jimli Asidiki mengungkapkan alasan dirinya bersedia menjadi ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK). Ia mengaku tidak tega melihat MK yang didirikannya itu reputasinya kini coreng-moreng karena situasi politik. Jimli mengungkap, semula ia tidak bersedia didapuk sebagai anggota MK karena khawatir terlibat konflik kepentingan sehubungan dengan jabatannya selaku senator perwakilan DKI Jakarta di DPD RI. Namun, ia mengaku diyakinkan bahwa konflik kepentingan itu tidak akan terjadi karena Jimli tidak mencalonkan diri lagi pada 2024, sehingga tidak mungkin menjadi pihak yang berperkara dalam perselisihan hasil pemilu yang kelak diadili MK. Apalagi saya punya beban sejarah, belum pernah MK terpuruk image-nya kayak sekarang. Saya sebagai pendiri tidak tega, maka saya bersedia ini, kata Jimli dalam sidang perdana MK beragendakan klarifikasi para pelapor dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi. Dalam putusan MK nomor 90/PUU strip 11/2023 terkait syarat usia capres-cawapres. Ia menyindir MK yang dianggapnya dalam titik nadir sepanjang hayat lembaga tersebut. Jimli bahkan menyebut kasus yang akan diusutnya ini sebagai sejarah yang belum pernah terjadi di dunia. Ini perlu diketahui, ini perkara yang belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia di seluruh dunia. Semua hakim dilaporkan melanggar kode etik baru kali ini, ucap Jimli. Ia pun mengomentari situasi politik hari ini yang dianggapnya sudah tak lagi berpihak pada akal sehat akibat neoliberalisme. Sekarang ini akal sehat sudah dikalahkan oleh akal bulus dan akal fulus. Akal fulus itu untuk kekayaan atau uang, akal bulus itu untuk jabatan. Akal sehat sekarang lagi terancam oleh dua iblis kekuasaan kekayaan, ujar Jimli. Maka MK ini harus kita manfaatkan untuk menghidupkan akal sehat itu kembali. Itu yang menuntun ke arah kemajuan peradaban bangsa, ucap dia. Jimli juga menyebut semua orang tidak lagi sharing, caring, dan giving kepada negara. Tidak ada lagi orang yang mau membagi, peduli, dan memberi kepada negara. Kebanyakan orang itu mengambil, meminta, dan bila perlu merampok, ucap pendiri MK itu. Ini urusan tetek bengek jabatan. Nanti sudah dapat jabatan pakai pula untuk jabatan yang lebih tinggi lagi. Itu perebutan kekayaan juga sama. Dapat kekayaan, dia pakai untuk mencari kekayaan yang banyak lagi, ujar Jimli. Ia juga memastikan bahwa sidang pemeriksaan perkara ini akan digelar dengan cepat guna memastikan respon yang tepat terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi dalam perkara krusial ini. Sebab KPU RI dijadwalkan menetapkan capres-cawapres yang bertanding pada Pilpres 2024 pada 13 November 2023. Sementara itu, MK dibatasi waktu 30 hari untuk bekerja. Sobat,
Demikian kutipan berita mengenai situasi MK saat ini. Gimana menurut pendapat kalian tentang keputusan MK yang sudah terjadi? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan klik loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.